Kisah drama Korea yang bercerita tentang siswa sekolah menengah Han Dae-yong tiba-tiba mengembangkan kemampuan. Mereka yang akan melakukan pembunuhan tampaknya memiliki mata biru sementara mereka yang akan menjadi korban tampaknya memiliki mata merah. Han Dae-yong menjadi pahlawan ketika dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan barunya. Simak rangkuman kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen yang banyak ya. Pria pemarah, yang ditusuk orang bertudung hitam, membuatnya sekarat. Lalu, orang yang melukai pria itu, mendekat dan membuka tudung hitamnya, sehingga wajah pelaku terlihat, yaitu Kim Jung-gu pemilik kafe coklat. Ia pun berujar, jika kisahnya akan menarik, setelah bertemu dengan seseorang. Di tengah kota lalu lintas, terlihat Kim Jung-gu mengendarai mobil dan terkena macet. Saat itu pula, ia mengingat masa kecilnya dulu. Ketika itu, Kim Jung-gu kecil, kedatangan perampok yang membawa pistol ke rumahnya, tampak ibu dan ayahnya bersama dengan dirinya. Saat perampok itu tengah lengah, ayahnya melemparkan Kim Jung-gu kecil pada sang perampok, sehingga membuat Kim Jung-gu kecil tertembak di atas tubuh perampok yang jatuh di sofa. Kemudian, Kim Jung-gu kecil membunuh sang ayah setelah ia selamat dari maut demi dendamnya terbalaskan. Kenangan itu buyar saat mobil di belakang Jung-gu membunyikan klaksonnya, sehingga Jung-gu melanjutkan perjalanannya. Kim Jung-gu mendatangi rumah Dae-yong. Ia membunyikan bel, yang dijawab oleh ibu Dae-yong. Saat Jung-gu menanyakan Dae-yong, ibunya pun spontan membuka pintu rumah. Tiba-tiba Dalam Ho datang, yang langsung disapa ibu Dae-yong. Ia juga memberitahu bahwa pria di hadapannya sedang mencari Dae-yong. Mendengar hal itu, Dalam Ho hanya menatap dengan pandangan penasaran. Terlihat Han Dae-yong berlari dengan kencang, setelah mendapat panggilan dari Kim Jung-gu, yang mengatakan ibunya cantik. Sesampainya di atap gedung, Dae-yong menghampiri dan menanyakan tindakannya, namun, Kim Jung-gu menjawab bahwa dirinya belum memulainya. Kemudian, Jung-gu menanyakan perasaan Dae-yong, yang senangkah bisa menyelamatkan seseorang, yang langsung diiyakan oleh Dae-yong, tapi Jung-gu malah mengejats Dae-yong, tidak hanya menyelamatkan orang yang melakukan hal benar saja. Dae-yong pun menjawab dengan bangga bahwa dirinya bukanlah Jung-gu yang bisa membunuh orang, melainkan menyelamatkan mereka. Lalu Jung-gu memberitahu, sambil memainkan tangannya di depan wajah Dae-yong, jika inderanya menjadi lebih tajam saat digunakan lebih sering, namun Dae-yong langsung menangkas tangan Jung-gu. Ia pun berujar kembali, jika dirinya lebih kuat, karena sering menggunakan kekuatannya, seperti membunuh orang menjadi tua, ia juga bisa membunuh orang, hanya dengan memikirkannya saja. Spontan Dae-yong menyebut Jung-gu gila dan meninggalkannya di atap. Dalam Ho terlihat menunggu temannya di pinggir jalan gedung rumah Han Dae-yong. Saat temannya turun dari gedung, spontan Dalam Ho menghampiri temannya itu. Tiba-tiba, Kim Jung-gu yang berada di belakang Dae-yong menghentikan mereka dengan kata, "Tunggu," dan menyapa Dalam Ho. Dae-yong yang melihat raut wajah Jung-gu berubah, spontan bergantian menoleh pada Dalam Ho. Sedangkan temannya itu mengabaikan sapaan Kim Jung-gu, malah ia bertanya yang dilakukan Dae-yong dan meminta menghampirinya. Namun, melihat perubahan mata Dalam Ho, membuat Dae-yong khawatir dan menyuruh Dalam Ho untuk menunggunya 1 menit karena ingin berbicara dulu pada orang yang ada di belakangnya. Dalam Ho pun mengikuti perkataan temannya tanpa protes. Dae-yong yang kesal memarahi perbuatan Jung-gu, yang direspon pertanyaan juga dari Jung-gu. Apakah Dae-yong tak penasaran dengan warna matanya di balik kacamata hitamnya dan menggertak Dae-yong yang tidak akan melaporkan dirinya sebagai pembunuh temannya. Melihat Dae-yong yang ketakutan, Kim Jung-gu berujar lagi bahwa dirinya tak akan membunuh orang di sekitar Han Dae-yong karena persahabatannya bersama Dae-yong yang memiliki kemampuan yang sama jauh lebih penting. Dan pergi, meninggalkan Dae-yong yang masih ketakutan. Kemudian, Dalam Ho menghampiri temannya yang menunduk dan memukul kepala Dae-yong dengan menanyakan pria bajingan yang ditemuinya. Dae-yong enggan membahasnya dan mengajak pergi, yang direspon pukulan lagi dari Dalam Ho, lalu memarahi Dae-yong untuk berhenti berteman dengan sembarang orang. Namun Dae-yong menjawab dengan candaan jika ia berharap tak pernah bertemu Dalam Ho. Di tengah taman kota, terlihat pria memegang senjata di dalam jaket yang merangkul wanita yang ketakutan. Wanita tersebut tampak meminta waktu, tapi pria itu menyuruh wanita yang dirangkulnya pergi ke arah yang ditujunya. Orang-orang di sekitarnya memperhatikan mereka. Lalu wanita itu pun kembali memohon agar ia diberi waktu, yang direspon gertakan mati oleh pria tersebut. Kemudian, dari arah belakang, terlihat ada orang memanggil.
Spontan pria tersebut menoleh. Tiba-tiba, Daeyong berlari memegang kaleng minuman ke arah pria tersebut, dan memukul kepala pria itu, dengan kaleng minuman yang ia bawa, sehingga pria itu oleng dan jatuh di semak-semak taman. Wanita yang ketakutan tersebut lega, dan menjatuhkan dirinya, yang langsung dibantu berdiri oleh Daeyong. Wanita yang ditolong Daeyong, tak henti-hentinya berterima kasih. Ketika sadar, Daeyong pun sudah dikepung orang-orang yang melihatnya, dengan sorakan gembira dan tepukan tangan untuknya. Nah, nama Ahn Daeyong pun mulai terkenal di media sosial dengan berita dirinya yang sering menolong orang dari kejahatan. Di sekolah pun, Ahn Daeyong jadi buah bibir teman-temannya atas perbuatannya. Di koridor kelas, tampak Daeyong bergandengan tangan dengan Hye-kyung. Ia meminta Hye-kyung untuk tak pulang dulu selesai sekolah. Hye-kyung mempertanyakan hal itu karena penasaran. Daeyong pun ingin pacarnya itu menuruti permintaannya tanpa bertanya, lalu Hye-kyung tersenyum mengiyakannya. Di sore hari, di kelas yang kosong, terlihat Hye-kyung duduk di atas bangku, dengan membaca buku yang dipegangnya. Daeyong duduk di depannya, memperhatikannya, dan mengambil buku di tangan Hye-kyung. Lalu Daeyong memasangkan cincin di jari manis kiri sang kekasih dengan tersenyum. Hye-kyung pun tertegun, sambil memperhatikan cincin pemberian Daeyong. Tiba-tiba, Ahn Daeyong berdiri di hadapannya, dan mencium Hye-kyung. Setelah itu, Daeyong melihat mata Hye-kyung berubah menjadi warna hijau gelap. Selesai. Terima kasih sudah menonton channel Project Hiburan. Nantikan alur cerita drama Korea lainnya. Komen yang banyak di bawah ini ya guys, jika ada yang request review alur cerita drama Korea favorit kalian.